Puji Tuhan, di akhir pekan ini saudara-saudaraku kita tetap terjaga kesetiaan kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu berharga persekutuan kita di pagi hari ini bersama-sama sudah menaikkan lagu pujian kita. Dan saatnya kita menundukkan hati kita, mari kita berdoa, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, itulah yang kami serukan ya Tuhan Yesus. El Shaddai, Allah kami maha besar, berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan kami, yang selalu meneguhkan keyakinan kami kepadamu ya Bapa, bahwa penyertaan kasih karunia-Mu itulah andalan kami dalam hidup ini, untuk terus membangkitkan semangat kami dan menyala-nyala kerinduan kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami menyambut kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan iman kami dan memperlengkapi kami untuk selalu siap sedia melakukan apa yang Engkau kehendaki menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali lagi bersama-sama saudaraku yang akan melihat bagian yang terus diperluas untuk memahami terus arah daripada langkah iman kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kita mempunyai persekutuan di mana kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, persekutuan yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah melihat bahwa dalam bagian yang sangat penting untuk saudara-saudara pegang teguh, ya, telah disampaikan di 1 Korintus pasal 2. Kita sekarang menjalani pelayanan kita berdasarkan hikmat dari Tuhan Yesus, hikmat yang surgawi, di mana dunia tidak mengenal hal itu. Dan bahkan kita lihat kemarin bahwa iblis dan setan tertipu dengan penyalipan Yesus Kristus, ternyata justru menjadi terbuka keselamatan bagi semua orang dalam rancangan Allah. Tidak seperti pemikiran daripada iblis dan setan penguasa di udara, bahwa kalau bangsa Israel gagal menerima Yesus Kristus, maka keselamatan itu akan tertutup kepada semua orang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seandainya dikatakan kalau iblis, ini rahasianya, kalau iblis tahu bahwa keselamatan menjadi terbuka kepada semua orang melalui kematian Yesus Kristus, kalau iblis dan setan tahu bahwa melalui kematian Yesus Kristus semua dosa manusia diampuni, kalau iblis tahu melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus akan bertambah banyak orang yang diselamatkan, maka dikatakan iblis tidak akan melakukan upaya untuk menyalibkan, mengajak orang-orang yang menjadi pengikutnya sebagai orang yang jahat untuk menyalibkan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini adalah merupakan rahasia yang tersembunyi yang belum pernah dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama. Karena di kitab perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, kitab Yesaya 53 telah dikatakan bahwa anak domba Allah akan menderita sengsara, dan dengan penderitaan sengsara daripada anak domba Allah, saudaraku, umatnya Israel akan mendapatkan hukuman. Ya,
Karena saudara-saudaraku, bangsa Israel itu akan menerima segala berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka kalau mereka menyambut Yesus sebagai Mesias. Nyatanya mereka bukan menyambut Yesus sebagai Mesias tetapi menyalibkannya. Tapi di balik daripada kesalahan itu, di balik kekeliruan dan dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh bangsa Israel, bangsa pilihan itu, justru mendatangkan rancangan membukakan rahasia Allah yang besar kepada kita bangsa-bangsa lain. Terbukalah keselamatan, hidup yang kekal, kasih karunia Allah yang dianugerahkan yang sangat dahsyat, luar biasa. Dan di sanalah sekarang posisi kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, oleh sebab itulah, saudaraku, dalam berdasarkan kerangka berpikir rahasia yang besar inilah kita melayani Tuhan. Amin. Sekali lagi, saudara-saudara, kalau bangsa Israel itu melayani Tuhan, menyambut Tuhan, itu berdasarkan perjanjiannya, berdasarkan covenant daripada Allah kepada nenek moyang mereka. Kalau kita tidak ada perjanjian Allah dengan nenek moyang kita. Nenek moyang kita bangsa lain itu penyembah berhala semua. Ya. Tapi nenek moyang bangsa Israel itu bukan penyembah berhala. Abraham itu bahkan dia adalah bapa orang beriman. Dan Abraham itu adalah kekasih Allah. Ya, dan kepada Abraham lah Allah menjanjikan bumi ini menjadi warisannya dan berikut dengan bersama-sama dengan keturunan Abraham. Tapi kepada saudara dan saya ada satu rahasia yang besar. Amin. Rahasia Allah yang sangat mulia, di mana saudara-saudara dan saya ditetapkan oleh Allah untuk menerima kekudusan anaknya yang tunggal. Amin. Kekudusan Yesus Kristus yang sempurna, yang menjadi dasar mengembalikan kita kepada Allah, dasar untuk menjadikan kita jadi umatnya yang kudus, menjadikan kita menjadi anggota-anggota tubuhnya, dan menjadikan kita berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi saudara dan saya memandang diri kita harus selalu dari kacamata yang besar untuk melihat identitas kita di sini. Di mana? Di dalam kebenaran kasih karunia Allah ini kita belajar untuk melihat pengembangan diri kita. Amin. Karena ini bukan konsep dunia, Bapak Ibu Saudara. Ini tidak bisa diusahakan dengan ilmu pengetahuan. Ya, saudara, ini tidak bisa diraih dengan teknologi apapun, saudaraku. Tidak bisa diraih kebenaran pengetahuan akan Kristus yang sorgawi ini. Ini hanya anugerah dari Tuhan semata kepada setiap orang yang percaya. Amin. Dan saudara dan saya sudah ditempatkan di situ sekarang. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Karena di dalam Kristus Yesus kita diterima oleh Allah. Bukan karena hasil usaha kita. Bukan karena perbuatan kepintaran, kebaikan, atau apa saja yang kita miliki. Tapi semata-mata karena kita ditempatkan di dalam Kristus Yesus, anak Allah yang dikasihinya. Dan kita semua memperoleh kekudusan yang layak di hadapan Allah. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, orang percaya yang tidak terus-menerus diperbaharui pemahamannya, pikirannya terhadap kebenaran ini adalah orang percaya yang akan kembali kepada kehidupan lama dan akan sangat rugi besar. Karena dia akan kembali terhubung dengan keinginan-keinginan yang lama dan keinginan daging. Dan itu sangat merusak proses daripada perjalanan kehidupannya di hadapan Tuhan yang sudah ditebus dengan lunas dibayar, tapi tidak dapat mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang kudus untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka ya sasaran daripada ya pengetahuan akan rahasia yang besar ini
yang melekat pada diri saudara dan terus berkembang dan mendewasakan kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat di dalam Kolose pasalnya yang pertama, ya. Mari kita lihat saudaraku di Kolose pasal pertama, ya, Kolose pasal 1, ya. Saya akan membaca, saudaraku, kita akan menemukan di sini, ya, bagaimana dampak daripada Injil kasih karunia Allah mempengaruhi seluruh hidup kita untuk menegakkan fungsi-fungsi daripada kehidupan kita yang benar dan berkenan kepada Tuhan di dalam tubuh Kristus. Mari kita lihat di ayat 1 dikatakan, Kolose pasal 1, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sangat menarik, satu hal yang saudara harus pegang teguh adalah bahwa Rasul kita, Rasul bangsa lain, Rasul Paulus, tidak pernah menyebut dan menyapa orang-orang percaya yang telah diselamatkan, yang dilayaninya. Paulus tidak pernah menyebut mereka orang berdosa. Mereka selalu diakui oleh Rasul Paulus sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Kenapa mereka, jemaat-jemaat yang dilayani Rasul Paulus itu disebut orang kudus? Bukan karena perbuatan mereka, tapi karena setiap orang percaya yang telah mendengarkan kebenaran Injil yang disampaikan Rasul Paulus dan percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, mereka semua adalah orang-orang yang telah dipersatukan di dalam tubuh Kristus, yang telah disucikan oleh darah Kristus, telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Dan saudara dan saya mengambil bagian di dalam persekutuan yang benar itu, mengambil bagian di dalam tubuh Kristus yang mulia. Amin. Nah, oleh karena itu, saudaraku, di ayat 3 dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Amin. Kami selalu, tidak dikatakan kami kadang-kadang, ya, kami sewaktu-waktu, kami tergantung kondisi dan situasi, ya, tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi kami selalu ada satu keyakinan yang kuat dan penegasan di situ, bahwa ini adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, untuk sanggup mengucap syukur senantiasa. Amin. Ya, saudaraku, bukan bersungut senantiasa, tapi bersyukur senantiasa kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa senangnya mengingat saudara seiman dengan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Amin. Bukan dipenuhi dengan hati yang kesal kalau mengingat saudara seiman, Bapak Ibu Saudaraku, karena hal-hal itu, ya, bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya, orang kudusnya Tuhan, oleh karena ketidaksesuaian di dalam komunikasi atau dalam hal-hal yang Tuhan inginkan harusnya kita tampilkan terhadap saudara seiman. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus di sini mengatakan selalu mengucap syukur, ya, setiap kali ingin berdoa, mendoakan jemaat kudusnya Tuhan di Kolose. Ya, berarti mereka ini selaras Bapak Ibu Saudaraku dalam sikap-sikap mereka sebagai orang kudus, mengikuti, ya, kerangka berpikir daripada pikiran Kristus yang surgawi dalam sifat dan persekutuan serta tindakan mereka terhadap sesama saudara seiman. Kita lihat di ayat 4. Karena kami, Paulus dengan tim sepelayanannya yang sudah disebutkan di atas, Timotius dan yang lain, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena
pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Amin. Saudaraku, memang Rasul Paulus belum pernah mengunjungi jemaat Kolose. Tetapi Paulus itu telah mendengar keadaan mereka sebagai jemaat kudusnya Tuhan dari rekan pelayanan daripada Paulus, yaitu Epaphroditus, yang disebut Epapras. Saudaraku, Epaphroditus lah saudaraku yang melayani jemaat Kolose itu. Sementara Paulus di dalam penjara, saudaraku, Epapras datang memberitahu ada jemaat kudusnya Tuhan yang terbentuk. Amin. Dan jemaat kudusnya Tuhan yang terbentuk di Kolose ini adalah jemaat kudusnya Tuhan yang hidup saling mengasihi setelah mereka mendengarkan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah. Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah itu mempengaruhi sikap dan perilaku mereka, cara berpikir mereka, mindset mereka terhadap sesama saudara seimannya. Dan ketika Rasul Paulus mendengarkan cerita itu dari Epaphroditus, Bapak Ibu Saudara, semakin beria-ria, semakin bergirang hati daripada Rasul Paulus sekalipun dia dipenjara dan menderita. Tetapi karena ada saudara-saudara seiman, ada jemaat-jemaat kudusnya Tuhan yang terbentuk di mana-mana dan hidup saling mengasihi selaras dengan firman kebenaran, Injil kasih karunia Allah yang diteguhkan di antara mereka masing-masing, hati Paulus semakin terbangun dan dipenuhi dengan sukacita. Amin. Nah, itu dampak daripada upaya memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang, dan banyak orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, selalu mendapat efek balik. Selalu mendapat efek balik bagi orang yang merindukan bagaimana banyak jiwa dimenangkan. Pasti hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus dan selalu rindu mengasihi saudara-saudara seimannya. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara merupakan suatu lingkaran yang merupakan sebab akibat daripada pekerjaan Allah dalam kehidupan kita, dalam diri kita, selalu dimulai dari kerinduan untuk menyaksikan kasih karunia Allah, rahasia kebenaran akan hidup yang kekal yang Allah telah karuniakan kepada kita. Itu selalu menjadi kerinduan kita untuk dibagikan kepada orang lain. Amin. Disaksikan pada orang lain. Dan apa hasilnya, apa akibatnya, dan apa dampaknya Bapak Ibu Saudaraku? Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6. Dikatakan di situ, saya baca dari ayat 5. Oleh karena pengharapan yang telah disediakan bagi kamu di mana? Di dalam sorga. Amin. Jelas sekali Bapak Ibu Saudaraku, orientasi daripada pengharapan dan arah daripada pemikiran, sasaran daripada cita-cita kehidupan rohani itu jelas sekali dikatakan oleh karena pengharapan yang telah disediakan bagi kamu di mana? Di posisi di dalam sorga di atas. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang bisa kita harapkan dengan posisi kita di atas di sorga, di ketinggian yang jauh di sana bersama dengan Yesus Kristus? Saudara-saudaraku, apa yang dapat kita harapkan untuk mempengaruhi cara kita berperilaku di tengah-tengah dunia yang jahat ini Bapak Ibu Saudara? Bagaimana itu mempengaruhi seluruh cara kita berperilaku Bapak Ibu Saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat burung Raja Wali, saudara, burung Raja Wali itu terkenal, itu adalah terbang sangat tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Dan karena dia terbang sangat tinggi, maka dia bisa melihat secara detail dengan mata yang tajam di mana sasaran yang akan dituju. Benar Bapak Ibu Saudara? Ya, dia bisa melihat sudut-sudut yang jauh yang kita dalam posisi di bawah tidak bisa melihat, tapi burung Raja Wali itu bisa melihat Bapak Ibu Saudaraku secara detail.
kalau dia mencari mangsanya, sasarannya, dia bisa melihat dengan tepat karena matanya yang tajam dari atas bisa melihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sama seperti itu kehendak Allah bagi kita. Untuk melihat keadaan dunia yang runyam, Bapak Ibu Saudaraku, untuk memahami keadaan kehidupan yang sangat sulit di dunia ini, kita harus mempunyai suatu sudut pandang yang tinggi dari atas. Amin. Supaya kita bisa melihat secara detail apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau kita hanya bercermin kepada kiri, kanan, depan, belakang, saudaraku, orang-orang di lingkungan kita dan seterusnya, apa yang bisa mengubah saudara dan saya? Tidak ada kuasa yang bisa mengubah dari situ. Bapak Ibu Saudara, tidak ada figur manusia satupun di dunia ini yang paling mempengaruhi kehidupan saudara selain daripada Yesus Kristus yang saat ini sudah dipermuliakan di dalam sorga. Amin. Di dalam Dia kita bisa memandang secara detail, secara rinci, secara akurat apa yang menjadi kehendak Allah dan bagaimana kita menyikapinya. Amin. Ya saudaraku, jangan pernah lepas kerinduan saudara untuk memahami kebenaran yang mulia ini. Amin. Sebab kalau kita lepas kerinduan kita, kendor semangat kita untuk memahami tentang keberadaan diri kita di dalam Yesus Kristus yang surgawi, saudaraku, percayalah, dunia sudah siap-siap menampung saudara untuk kembali kepada kehidupan yang lama, untuk kembali hidup sia-sia, hidup di dalam daging, dan menempatkan pengharapan kepada sesuatu yang sia-sia dan yang akan berakhir dengan membawa kekecewaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadilah berhikmat, amin. Jadilah bijaksana dalam hidup ini. Ya, amin. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya dikatakan di situ tadi, tentang pengharapan itu, dari mana sumbernya? Tentang pengharapan yang surgawi, yang mulia ini, yang penuh bahagia dan sukacita ini, tentang pengharapan itu, telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Injil mana? Bukan Injil kerajaan, Bapak Ibu Saudara, tapi Injil kasih karunia, amin. Karena kalau pengharapan tentang pengharapan dengan segala kemewahannya, ya, Injil kerajaan sorga dengan segala kemewahannya, itu dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel untuk mereka hidup di dunia ini, mewarisi dunia, amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kemewahan yang dijanjikan oleh Allah bagi saudara dan saya adalah kemewahan kehidupan surgawi. Dan kesanalah harus fokus kita, saudara-saudaraku. Kesanalah kita, saudara-saudaraku, terus menaruh pengharapan kita. Dan dari sanalah kita pertama-tama mengenal kebenaran Allah yang sesungguhnya. Bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang Alkitab, saudaraku, belum tentu mereka berani mengatakan bahwa mereka sudah pasti diselamatkan ke surga. Karena apa? Karena itu dianggap suatu kesombongan. Kalau saudara menyaksikan kapan saja saya meninggal dunia, saya pasti masuk surga karena Tuhan Yesus sudah mati menghapus segala dosa saya. Saudara menyampaikan itu, nanti orang lain akan bilang sombong sekali. Ya. Apalagi kita katakan, saya bukan orang berdosa, tapi saya adalah orang kudus. Pasti dibilang, wah sombong sekali. Nah saudaraku, karena itu adalah merupakan kebodohan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, karena mereka hanya percaya bahwa mereka adalah orang berdosa dan tidak menerima penyucian oleh darah Kristus yang sempurna, maka pikiran daging itu tidak akan mau bergerak dan tidak akan mau keluar. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena pikiran daging itu licik dan ingin menenggelamkan semua manusia ke dalam dosa, dan supaya manusia itu dihukum dan binasa, ya, bersama dengan iblis dan para pengikutnya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan karena kita sudah mendengarkan dan menerima pengharapan yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus, bahwa kita sudah pasti diselamatkan, amin. Jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang saudara menyaksikan itu kepada semua orang di hadapan siapapun, dan
dalam keadaan bagaimanapun. Amin. Karena apa? Karena itu identitas saudara dan saya. Ya, identitas kita bukan orang berdosa di dalam Yesus Kristus. Tidak ada dosa bisa masuk ke dalam Kristus. Hanya kekudusan yang masuk di dalam Kristus, yang ada pada Kristus, dan yang meliputi seluruh keberadaan Yesus Kristus yang Maha Kudus adalah hanya yang kudus yang masuk ke sana. Karena itulah kita dikuduskan terlebih dahulu, ya, dari segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya, dan kita memahami hal itu sebagai, ya, adalah diri kita yang sesungguhnya manusia baru yang diciptakan dalam Kristus Yesus, yang sedang kita jalani dan yang sedang menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam kehidupan ini. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita perlu dikuatkan, ya, di dalam batin kita. Kita perlu terus memperoleh hikmat yang surgawi dari Tuhan untuk meneguhkan terus pikiran-pikiran yang baru, supaya dihidupkan terus semangat kita untuk melayani. Amin. Saling melayani. Oleh sebab itulah di ayatnya yang ke-6 dikatakan, saudaraku, ya, saya bacakan lengkap ayat 5 dan 6. Oleh karena pengharapan yang telah disediakan bagi kamu di dalam surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil kasih karunia Allah, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Amin. Saudaraku, berkembang dan berbuah dikatakan. Berbuah dan berkembang terus, Bapak Ibu Saudaraku. Berkembang terus di dalam hati saudara dan saya, ya, selalu berbunga-bunga hati kita ketika kita mendengarkan bahwa kita ini telah ditebus dari segala dosa kita. Bapak Ibu Saudara, saudara harus senang. Amin. Dan setiap hari saudara bisa mengalami dan menikmati itu, karena itu bukan sesuatu yang kedaluarsa, mengalami expired. Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Banyak sekarang ini orang percaya sudah tidak ada lagi timbul sukacitanya, sekalipun dia mengingat tentang keselamatan dirinya. Ada apa, Bapak Ibu Saudara? Apa yang bisa membuat begitu, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang percaya terpuruk, tidak bisa lagi mensyukuri akan keselamatannya yang sudah dia terima, dan berkat yang Tuhan karuniakan kepadanya, penebusan akan segala dosanya. Dia tidak bisa menikmati itu sebagai suatu proses kehidupan yang membuat dia bahagia. Bapak Ibu Saudara, ada apa, Bapak Ibu Saudara? Berarti ada pengetahuan yang keliru, ya. Ada pemahaman yang keliru tentang kehidupan, dan pemahaman yang keliru tentang bagaimana cara menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan selanjutnya. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Sepertinya terputus, ya. Sepertinya terputus pemahaman orang-orang percaya itu. Apa hubungannya keselamatan dengan cara hidup sehari-hari? Perlu dijembatani, Bapak Ibu Saudara. Amin. Perlu dijembatani supaya apa? Jangan sampai terputus, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa diawali dengan kebenaran Allah ketika kita percaya kepada Injil kasih karunia Allah yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita, dan memastikan kita memperoleh hidup yang kekal. Selama-lamanya kita mengalami persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Demikian juga di dalam praktek hidup setiap hari, cara kita menyikapi kehidupan ini di hadapan Allah, saudaraku, tetap juga didasarkan pada kuasa daripada kebenaran Injil kasih karunia Allah. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena itulah, ya, tidak boleh ada kesenjangan antara pengetahuan akan kebenaran tentang keselamatan hidup yang kekal dengan pengetahuan akan kebenaran tentang cara hidup sehari-hari. Itu, saudaraku, itu terhubung semua menjadi satu keutuhan di dalam kasih karunia Allah yang sempurna. Amin. Nah, oleh karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berkembang dan berbuah dikatakan.
Nah, itulah ya merupakan satu tantangan bagi kita, saudara, supaya pemberitaan Injil keselamatan itu bisa terus berkembang. Harus ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, saudaraku. Karena kalau tidak ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, pertanyaannya adalah apakah kita memberitakan Injil atau tidak? Ya, apakah berbuah kebenaran itu melalui kehidupan kita atau tidak? Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena di dalam kasih karunia-Nya yang mulia ini, dalam rahasia Allah yang besar ini, saudara dan saya benar-benar sangat dihargai oleh Allah. Amin. Ya, hidup kita benar-benar sangat berharga di mata Tuhan, bukan lip service dan karena kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang dilakukan oleh banyak orang, berdagang dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kenapa berdagang dengan Tuhan? Karena mereka menjadikan iman Kristen itu sebagai sesuatu yang menjadikan itu tujuan seperti bisnis, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau Tuhan mengabulkan doa saya, maka saya akan rajin ke gereja, rajin bersekutu. Kalau Tuhan menjawab doa saya, maka ini, maka ini, maka itu. Bapak Ibu Saudaraku, itu kebohongan yang sangat besar. Itu buah kedagingan, itu tipuan. Tidak ada begitu, Bapak Ibu Saudara. Motivasi yang benar beriman kepada Tuhan Yesus adalah kalau saudara melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dan saudara dan saya sungguh-sungguh berbuah ingin dipakai oleh Tuhan, menyatakan kehendaknya, ya menyatakan kabar baik kepada semua orang, adalah karena saudara terdorong terus ingin mengucap syukur dan ingin menyatakan bahwa di dalam diri saudara ada kehidupan yang kekal yang tidak bisa dipadamkan oleh dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat menarik, sangat luar biasa. Oleh karena itu saudaraku, pastikan diri saudara dan saya untuk terus setiap hari datang pada pengetahuan akan kebenaran yang akan memperbaharui mindset saudara dan saya, yang menyucikan kita terus dari segala pengaruh buruk dunia ini, tetapi yang menanamkan terus di dalam batin kita, manusia batinia kita, kekuatan Allah, kekuatan kebenarannya, terus memperbaharui hati dan pikiran kita menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus yang telah menang atas segala dosa dan kuasa maut, dan yang akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, dan pengharapan yang tiada putus-putusnya, dan saudara dan saya dimampukan oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih ya Tuhan, oleh karena kebenaran Injil-Mu adalah merupakan awal permulaan daripada hidup kami menjadi berarti di hadapan-Mu. Dan oleh karena kami tahu hidup kami telah disucikan dari segala dosa oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya, yang menetapkan hidup kami di dalam Yesus Kristus akan selalu ada untuk selama-lamanya dan akan berkarya bagi kemuliaan-Mu, dan Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk bekerja, untuk melayani Tuhan, melayani saudara-saudara seiman kami, dan memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang yang belum mengenal kasih karunia-Mu. Dan semuanya itu akan selalu menjadi sumber kekuatan bagi kami menghadapi berbagai persoalan di tengah-tengah dunia ini. Pada akhirnya nama-Mu lah yang dipermuliakan, dan nama Kristuslah yang dijunjung tinggi, dan semuanya ini menjadikan kami menjadi orang-orang yang rendah hati sama seperti Kristus. Karena kami percaya Roh Kudus akan terus mengajar dan melatih, mendisiplinkan hidup kami semua untuk tetap terhubung dengan setiap kebenaran-Mu yang suci, kehidupan-Mu yang mulia. Dan kami sangat bersyukur kami berada di dalam tempat yang tepat, di dalam satu persekutuan, di dalam tubuh Kristus yang tepat bagi kami semua untuk bertumbuh di dalam kebenaran kasih karunia Allah dan berbuah lebat, berbuah manis, dan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah Engkau Tuhan, ya Roh Kudus, yang terus meraih hati dari setiap orang-orang kudus-Mu, orang-orang percaya-Mu, supaya mereka mempunyai kerinduan yang besar, yang meluap-luap, untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran ini. Karena di sini kami merasakan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja secara dahsyat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih saudaraku. Selamat pagi, salam kudus buat kita semua. Ya, sama-sama Ibu. Salam. Terima kasih. Kita akan jumpa hari Senin depan lagi. Besok kita akan beribadah dalam ibadah Minggu Raya kita. Amin.